Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun anda berada, dulur-dulur kami lama nggak ketemu, insya Allah kangen. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini saya langsung berjejer dengan Romo yang insya Allah akan menunaikan request ya Mo. Insya Allah. Yang mudah-mudahan bisa anda terima dan bisa kami lakukan dengan sepenuh hati dan lancar. Mudah-mudahan dalam perjalanan pada malam hari ini request panjenengan akan kami tunaikan dan panjenengan di sana bisa menyaksikan dan puas. Sebelumnya apabila nanti kita tunaikan ada tutur kata maupun ucap sikap kita yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus untuk seluruh jajaran TNI maupun Polri, dokter yang selalu berjuang melindungi keamanan maupun kesehatan di dalam mungkin alam kita yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan, keselamatan dan pahala yang luar biasa tersendiri. Amin. Ya, Romo. Ya, siap. Mungkin silakan disapa dulu. Siap. Terima kasih Romo Jati. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim, salam berkah untuk kita semuanya dan salam sejahtera. Wabil khusus untuk keluargaku, sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada, dan khususnya kepada seluruh pecinta pemirsa channel Padepokan Kalijogo yang selalu mungkin standby setia, selalu memberikan support, doa, dukungan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Padepokan Kalijogo ini, yang hadir melalui channel Padepokan Kalijogo, sama-sama kita belajar. Sama-sama kita bisa berbagi atas niat kebaikan. Semoga sesuatu hal yang kami lakukan, yang kami suguhkan, yang kami sampaikan karena Allah bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan atas kita semuanya di dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Ini gimana Romo Jati ini? Kayaknya ada sesuatu hal yang mungkin malam hari ini kita akan lakukan sekaligus menjawab ya daripada mungkin pemirsa channel Padepokan Kalijogo dan saudaraku. Dan kira-kira mau kita bahas apa ini? Ya, alhamdulillah mungkin kita salah satu menunaikan request maupun menjawab rasa penasaran sedulur-sedulur kita deh. Dalam bab apa ini? Ini khusus mediumisasi. Mediumisasi. Iya. Biar mereka jelas dan nggak salah tafsir bagaimana itu mediumisasi, bagaimana cara dan proses memasukkan maupun mengeluarkan, tentunya biar lebih akurat saja. Mungkin sebelumnya nanti kita juga akan mempraktekkan ya tata cara, walaupun ini hanya sebatas mungkin proses dasar agar mungkin semuanya paham, agar tidak simpang siur. Karena kembali lagi dalam ranah sebuah bab keilmuan apapun tentunya, kalau kita tidak diberikan pemahaman, tapi nanti kita gagal paham. Lalu kita melakukan sesuatu hal yang nantinya itu nanti kalau tidak ada bimbingan yang tepat, tidak tepat sasaran, itu akan berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Salah kaprah alias ending ora jelas, bubrah ora peranah. Nah itu ya. Jadi terima kasih ke Romo Jati, dan sebelum kita melakukan proses tentang tutorial mediumisasi, saya akan jelaskan apa sih itu mediumisasi menurut versi Padepokan Kalijogo. Karena dalam hal seperti ini mungkin bagi saudaraku sudah tidak asing lagi. Mungkin sering melihat, mendengar, bahkan mungkin menjadi pelaku daripada proses mediumisasi ya. Ini ada proses sesuatu hal yang dalam ranah ilmu kegaiban, kebatinan, dan lain sebagainya. Nah, mediumisasi itu sendiri adalah sebuah proses, ya, sebuah cara kita berinteraksi sebagai jembatan untuk kita mencari sebuah informasi dengan media-media kegaiban makhluk yang kita memang
hadirkan, ya, yang kita memasukkan ke dalam tubuh mediator. Ya. Nah itu. Jadi proses mediumisasi ini adalah, ya, itu adalah proses kesengajaan yang dimana memang kita itu kalau kita ngomong, kita mungkin bisa melihat secara kepekaan batin, mungkin kita punya kemampuan lebih, mungkin kita bisa sendiri melakukan, mungkin kita berkomunikasi. Tapi kalau di situ ada mediator dan lain sebagainya, inilah proses mediumisasi berjalan. Nah itu disengaja itu secara mungkin umum, ya, karena memang kita di sini memohon kepada Allah agar kita bisa melakukan proses dan menarik sebuah energi atas makhluk, baik secara kehadiran makhluk jin yang ada di situ atau mungkin di suatu tempat, untuk kita giring, kita tarik masuk dalam proses tubuh seseorang ataupun disebut dengan mediator. Nah itu. Kenapa ini kita lakukan? Karena kembali lagi untuk mencari sebuah informasi apa yang terjadi, ada makhluk apa saja di sini dan bagaimana prosesnya. Itu terkadang kalau kita bicara secara kegaiban, mungkin tidak semuanya orang bisa melakukan proses itu sendiri. Ada cara-cara tersendiri. Ada cara sendiri. Nah kalau ditanya apakah mediumisasi ini sendiri secara tidak langsung kategori masuk dalam ranah masih sadar ataupun tidak? Ya. Ini terkadang pertanyaan yang sering mungkin orang menanyakan tentang proses mediumisasi. Kenapa mediumisasi itu secara tidak langsung bisa diajak komunikasi? Ya, kita suruh ke kanan, kita suruh ke kiri. Seperti alangkah mudahnya. Alangkah mudahnya kalau kita melihat, mungkin kalau orang hebat, orang sakti mungkin masuk keluar. Nah itu mungkin bagi orang yang sakti yang sudah mungkin mempunyai keilmuan yang di atas rata-rata. Ya, tapi kembali lagi semuanya itu ada proses, saudaraku, ya, seluruh pemirsa. Kalau dikatakan ilmu mediumisasi ini adalah salah satu ilmu kegaiban, tidak lepas yang namanya dari sugesti. Jadi apakah semuanya orang itu bisa menjadi mediator dan apakah semuanya bisa melakukan proses mediumisasi? Saya katakan tidak semuanya orang, ya, tidak semuanya orang bisa melakukan ini. Karena di sini sedikit ada pemahaman, ada penjelasan, walaupun mungkin menurut di luar sana proses mediumisasi ini adalah disebut mungkin settingan lah dan lain sebagainya, ya itu mungkin nafsi-nafsi, dalam arti ya tinggal tergantung sudut pandang masing-masing, penafsiran masing-masing. Nah itu karena memang dalam proses mediumisasi ini Ki Rombojati dan saudaraku semuanya, ini kita beda dengan kesurupan. Ya, kalau kesurupan itu secara tidak langsung memang hampir daripada mungkin 100% diri kita ini dikuasai oleh makhluk jin, sehingga terkadang kita sendiri untuk berpikir secara sadar, ya, susah. Untuk ingat akan diri kita sendiri susah. Nah itu. Tetapi kalau mediumisasi ini ada prosesnya, saudaraku. Ada yang terkadang memang dia sendiri kalau yang memang belum sama sekali mempunyai dasar, itu tidak bisa langsung proses mediumisasi. Karena apa? Intinya kita dibutuhkan tidak ada penghalang di dalam diri kita, sehingga energi dari makhluk yang kita tarik dari suatu tempat tersebut itu bisa masuk di dalam diri kita, dan di situ secara tidak langsung nanti kita bisa ajak komunikasi karena kita tujuannya mencari informasi. Jadi yang kita lakukan di Padepokan Kalijogo ini terkadang contoh kita ingin mencari mungkin sebuah pusaka, ingin mencari sebuah informasi, kejadian-kejadian yang terkadang tidak bisa diterima nalar kita atau logika kita, inilah terjadi proses mediumisasi. Ya kalau dikatakan semuanya ini kegiatan ini settingan, ya itu mungkin kembali lagi yang saya katakan terserah pemahaman saudaraku semua dimanapun berada. Tapi di sini ada nilai titik sebuah usaha, sebuah kegiatan yang dimana memang kita itu membutuhkan adanya sebuah energi kegaiban agar kita mendapatkan sebuah jawaban dari sesuatu hal yang ada dan terjadi. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Karena mungkin sebelum kita mengenal proses mediumisasi, sebelum tenar adanya dunia YouTube seperti ini, ya mungkin kalau kita karena saya juga dulu pernah mungkin belajar ilmu hakim al-hikmah, ya saya mungkin begitu juga
belajar sesuatu hal yang sifatnya mungkin olah kanuragan, kita mengenal mungkin adanya ya setruman ya. Terus kita ada yang mengenal mungkin di situ ya silat batin ya dan lain sebagainya. Mungkin itu pernah ada di zaman sebelum mungkin adanya dunia YouTube dan lain sebagainya. Dan sekarang mungkin itu lebih tren disebut dengan mediumisasi. Kalau dulu mungkin bahasanya hodaman ya untuk saudaraku. Dan ini rata-rata ya kalau kita bicara dalam ranah dunia spiritual, dunia kebatinan, ketika orang ingin mungkin melakukan proses, ingin mengetahui sesuatu hal kegaiban, baik itu pada suatu tempat, baik itu mungkin pada diri seseorang, baik itu melalui mungkin seperti benda-benda pusaka, tidak sedikit orang melakukan proses mediumisasi ya. Nah itu, jadi itu sedikit pemahaman tentang proses mediumisasi. Kalaupun ingin tahu lebih dalam, ingin bisa, ya tentunya harus belajar, ada yang membimbing. Nah itu ya, jadi walaupun ini kembali lagi tidak lepas dari yang namanya sebuah sugesti, tetapi di sini ada sebuah tata cara, karena ini merupakan sebuah keilmuan dalam dunia kegaiban. Nah, jadi kembali lagi kalau yang hanya menganggap itu hanya sebuah settingan, itu hanya sebuah permainan, ya kita monggo kerso ya, itu pemahaman masing-masing atas semuanya. Nah itu sama halnya ketika dulu posisinya, ketika ini mohon maaf sedikit saya cerita ya agar lebih paham. Ketika dulu saya membuat atau membawa sesuatu hal kegiatan yang meranah dalam dunia mungkin ilmu debus kanuragan ya, permainan debus itu kan penuh dengan atraksi ya, seni dan budaya yang kita bawa daripada leluhur. Itu pun tidak sedikit orang mencibir bahwasanya itu settingan ini, karena kita tidak bisa menjelaskan semuanya itu kepada semua orang. Itu pun yang saya sampaikan butuh proses, butuh waktu ya dan lain sebagainya. Nah jadi harapan besar saya, apapun yang ada, kalau toh itu baik silakan diambil, kalaupun tidak ya dibuang jauh-jauh. Intinya bagi saudaraku, jika tidak paham, tidak tahu, lebih baik bertanya. Jangan sampai mungkin memberikan statement sendiri, takutnya nanti itu menimbulkan kontroversi dan kesalahpahaman. Karena dalam hal seperti ini ada yang percaya, ada yang tidak. Contoh kita bicara masalah mungkin masalah bab hantu, masalah bab mungkin pusaka, mungkin ada yang percaya, ada yang tidak. Ya itu mungkin tinggal diri masing-masing dan keyakinan masing-masing. Contoh mungkin bagi kita yang sudah biasa melakukan proses kegiatan seperti pusaka dan lain sebagainya, mungkin bisa dilihat dengan secara zahir prosesnya, mungkin kita bisa menerima. Tetapi bagi mereka di luar sana yang tidak bisa melihat langsung, atau mungkin yang pernah belajar belum pernah menemukan sesuatu hal titik, cuma berangan-angan, kebanyakan mimpi, terus akhirnya berhayal tingkat tinggi, akhirnya memberikan statement-statement yang negatif. Terus mungkin di sini ada juga orang yang mungkin tidak percaya dengan adanya hantu. Nah, tetapi perlu disadari bahwasanya saudaraku, ya Allah menciptakan bukan hanya alam nyata, Allah juga menciptakan ada alam gaib, ya Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan jin. Nah itu, jadi makhluk itu secara kegaiban yang Allah ciptakan ada. Nah itu, ya, yang memang tidak bisa kita lihat. Yang pertama yaitu adalah malaikat, yang kedua jin. Dan yang perlu saudaraku pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta pun mempunyai sifat kegaiban. Ya Allah ya gaib. Jadi kita harus mengimani dan meyakini atas kegaiban itu. Jadi mungkin yang sudah pernah ketemu hantu mungkin percaya, tapi yang belum pernah mengalami proses ketemu hantu sampai seumur hidup mungkin nggak percaya, sampai mungkin rasa ingin tahu, rasa ingin menantang, penasaran. Ya itu monggo kerso. Yang penting pesan saya, nggak usah sibuk kita mikirin hantu dan lain sebagainya. Ya biarkan semuanya itu prosesnya, ya ada alamnya sendiri, ada hukum, ada syariat dan ketentuan masing-masing. Kita sebagai manusia yang paling utama, kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Yang kedua, jalani kehidupan ini lebih baik kita sibuk untuk beramal kebaikan, untuk sibuk kita beribadah, sibuk kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Agar apa?
ketika nanti kita mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya bekal, saudaraku. Insyaallah. Termasuk mungkin ketika kita membahas suatu gaib apapun bentuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha gaib. Jadi jangan lupa ya saudaraku, jangan sibuk bahas hodam, bahas pusaka, bahas setan, bahas demit, bahas jin, tapi kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta itu pun mempunyai sifat kegaiban, ya. Allah itu secara tidak langsung yang menciptakan segala sesuatu hal, semua yang ada, baik secara nyata ataupun secara gaib. Jadi itu yang menjadi patokan utama kita, dan mudah-mudahan sedikit nanti apa yang kita lakukan kita sampaikan ini sebagai proses pengetahuan pembelajaran, Biar lebih paham itu lebih paham. Ya mungkin langsung saja ya, di sini langsung saya coba ya memberi kita akan contoh proses untuk mediumisasi. Ya. Ini hanya sebatas contoh ya saudaraku ya. Kembali lagi, setiap orang itu mempunyai cara dan proses masing-masing. Ini salah satu dasar contoh versi Padepokan Kang Joko. Yang pertama, seorang mediator ini sendiri ya, kita tanya dulu ikhlas tidak ya. Yang kedua, secara mungkin fisik dan lain sebagainya ya, ini wadahnya ini sehat ataupun tidak. Jangan sampai kita konyol, dalam arti konyol ya, kita sembrono bermain seperti ini, nanti kita akan berdampak kepada seseorang, nanti yang rugi kita sendiri. Nah itu. Terus yang kedua, dalam melakukan proses seperti ini ya, seseorang mediator ini sendiri harus tenang, dan minimal dia sendiri sedikit banyak sudah memahami tentang proses mediumisasi seperti ini. Apa yang mungkin harus dibaca yang dilakukan oleh seorang mediator? Hanya tenang dan berpasrah diri, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita di sini ya, kalau kita secara tidak langsung ingin menghadirkan, memang yang paling utama kita sendiri mempunyai sebuah energi lebih, power lebih di dalam diri kita. Yang terutama kita mungkin di sini mempunyai sesuatu hal ya, tenaga dalam. Yang kedua, syukur kita bisa sedikit mungkin berkomunikasi, syukur kita bisa mungkin menerawang. Karena apa? Ya, kita mau menarik sesuatu hal yang gaib, kalau kita nggak ngerti namanya bohong. Ya, nanti sembarang semua tarik, yang kita tarik itu sebenarnya nggak ada. Nah, ini yang menjadi proses dalam arti ini harus berjalan dan adil. Jadi intinya seorang mediator hanya tenang, ya, hanya tenang. Nanti tinggal instruksi. Nah, terus kalau Raden Romo yang dibaca saat proses mediumisasi itu seperti apa? Ini setiap orang itu punya guru pembimbing masing-masing, punya cara masing-masing. Kalau saya pribadi di sini cukup membaca Bismillah, ya, terus istighfar, syahadat dan sholawat, dan mohon kepada Allah niat kita apa. Tetapi yang kita mungkin perlu sampaikan, kita bukan serta-merta menarik langsung wujud hodam ya. Contoh, nggak mungkin saya narik pocong masuk, nggak mungkin gondoro masuk, nggak mungkin gajah masuk dalam tubuh seseorang. Ini kita energinya saja, powernya saja. Nanti kalau sudah kita padatkan, sudah kita ambil itu energinya ya, dengan proses cara kita, dengan keyakinan kita, nanti kita sudah membaca doa ataupun mantra yang diajarkan oleh guru dan pembimbing kita. Kita fokus pada satu titik, lalu kita mungkin tarik ya, lalu kita kumpulkan, lalu kita masukkan ke dalam tubuh mediator. Prosesnya kita masuknya dari kepala ya, dari kepala, terus kita ke depan muka sini, terus di sini kita kancing, tek, ya, ini dikancing. Nah itu, insya Allah kalau memang sesuatu hal itu ada dan terjadi karena Allah, energi itu yang sudah kita bisa tarik, nanti kalau sudah masuk dia akan berubah wujud sesuatu hal apa yang menjadi sesuatu yang memang kita ambil. Contoh, kita ingin menarik di sini makhluk kunti
atau mungkin pocong ataupun mungkin macan dan lain sebagainya, nanti ya secara spontanitas ketika energi ini sudah masuk, ini akan berubah. Dan sedikit mungkin baik suara, baik mungkin otot, baik gerakan ini akan berubah seketika. Tetapi dalam mediumisasi ini yang saya katakan ini sadar, masih ada kesadaran, dalam arti ya kalau boleh saya sampaikan mungkin 80% itu secara tidak langsung kita mungkin sendiri ini masuk dalam ranah kegaiban. Cuman 20%-nya masih ada ya yang memang sadar ya, terbuka. Tugas kita untuk apa? Untuk kita berkomunikasi, untuk menjaga atas semuanya. Nah itu contoh, kita tanya misalkan kita bertanya tentang salam, beliau menjawab. Terus kita tanya mungkin nama, umur, beliau bisa menjawab. Nah itu, ini adalah satu dasar proses mediumisasi secara simpel. Kenapa saya tidak mau mungkin mengamalkan tata cara secara langsung? Saya takutnya nanti disalahgunakan. Karena bagi saya hal seperti ini rentan, terkadang nanti yang dikhawatirkan tidak mungkin semuanya itu bisa memahami. Takutnya nanti kalau ada orang melakukan ini sembrono, nanti berakibatkan fatal untuk semuanya. Jadi kalau sudah masuk, kita ajak komunikasi ya. Tetapi kalau memang sudah posisinya sudah biasa melakukan proses seperti ini atau sudah punya dasar ya, kita terkadang getaran ini kita belum nempel saja, ini secara kontak ini sudah masuk, tetap bisa masuk. Tapi kalau lagi kita pembelajaran bagi dasar atau mungkin bagi pemula, mungkin butuh proses. Kadang sekali, 2 kali, 3 kali tidak masuk, ya kita terus coba lagi. Karena dalam proses seperti ini butuh kebersamaan, butuh sebuah mungkin kerjasama yang baik antara satu dan lain sebagainya. Nah kalau kesurupan tanpa ada proses seperti ini, kadang jin itu bisa masuk dengan sendirinya. Tapi kalau seperti ini memang butuh proses ya, kefokusan, keikhlasan, sugesti itu memang ada ya untuk proses ini agar terbentuk sebuah proses mediumisasi. Nanti kita bisa tahu di sini ada apa dan lain sebagainya. Nah setelah kita selesai ya, kita juga harus melihat kondisi daripada mediator. Jangan dipaksa, kalau sudah capek ya dikeluarkan, kasihan ya. Jangan karena kita ingin mungkin dipandang hebat, dipandang sakti, tapi nanti seseorang mediator ini, karena raga seseorang ini kan wadahnya ini beda-beda. Ada yang fisiknya mampu, ada yang tidak. Kalau mereka sudah tidak mampu atau kita sudah mendapatkan informasi ataupun tidak merasa cukup, ya kita keluarkan saja. Gimana cara mengeluarkannya? Ya, jadi coba berbalik, kita balik ya. Jadi ini tadi kita sudah masukin, terus gimana kita mengeluarkannya? Ya, kita mengeluarkannya di sini secara tidak langsung ya. Ini tadi kita sudah kancing, ini kita niatkan untuk membuka. Kalau saya mengancing dan membukanya dengan kalimat kun fayakun ya. Ini kita tadi kancing, kita ini buka, ini tarik. Dengan mengucap istighfar boleh, sholawat nabi boleh. Diniatkan sambil kita tarik ya, mengeluarkan energi khadam yang ada di dalam tubuh ini. Terus tarik pelan-pelan, nanti rasanya ini berat. Kadang ada rasa panas dan lain, tarik pelan-pelan. Terus kita tarik, buang. Nah itu. Kalau lebih bagus ini gerak, ini juga membuka. Nah itu. Buat. Nah, nanti akan kembali kepada alamnya masing-masing dalam arti proses kegaiban itu sendiri. Nah, kalau sudah selesai, ya tinggal mungkin merelaksasi daripada badan, ya, baca istighfar agar kembali normal dan lain sebagainya. Ya kembali kira jadi. Ya. Jadi itu sedikit proses mediumisasi. Ya mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya kita akan perjelas lagi, ya. Insya Allah mudah-mudahan melalui channel Padepokan Kalijogo ini kita akan berbagi banyak pengetahuan karena mediumisasi ini kan sering dilakukan orang, banyak pertanyaan dan lain sebagainya. Ya kalau menurut saya sendiri sih intinya ini adalah ranah sebuah keilmuan, tetap harus belajar agar dapat pemahaman, ada pembimbing dan lain sebagainya. Itu kalau ditanya apakah ini akan berdampak atau mungkin berefek dan lain sebagainya, ya itulah tugas kita. Kenapa kita harus belajar, kita harus punya guru, kita tanya
Karena segala sesuatu yang dilakukan ada sebab dan musabab. Ada baik, ada buruk, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah selama ini kita melakukan proses seperti ini karena Allah semua diberikan kesehatan, keselamatan, tidak terjadi sesuatu hal apapun bentuknya. Selama kita mengikuti aturan dan pakem dari mungkin guru atau mungkin yang membimbing kita. Dalam arti jangan sampai mungkin hanya gara-gara melihat seperti ini langsung pengen praktek masing-masing. Nanti nanti yang dikhawatirkan yang kita tarik apa, ya masuk apa, keluarnya gimana, malah nanti kesurupan semua kan repot. Nah kalau 2 orang kesurupan semua terus yang mau ngobatin siapa? Ya, jadi walaupun sekilas dalam proses mediumisasi ini simpel, tapi jangan sepelekan sesuatu hal apapun bentuknya. Apalagi kalau sudah bicara hal yang gaib ya. Intinya kita harus punya mungkin keimanan yang kuat, kita harus punya mental, kita harus punya power, dan tentunya kita pun harus dilengkapi dengan ya hal-hal seperti keilmuan yang lain ya. Dasar yang paling utama. Jadi tidak boleh sembrono untuk saudaraku dimanapun berada. Ini hanya sebatas proses tentang mediumisasi pemahaman. Nah itu kalau langsung saya mau praktekkan, ya insya Allah nantilah menunggu video-video selanjutnya mudah-mudahan. Terus pantang dan ikuti terus pokoknya banyak ilmu maupun informasi yang dan manfaat. Insya Allah kita akan bedah sesuatu hal yang sifatnya mungkin ilmu kegaiban dalam dunia spiritual, dalam dunia mungkin ilmu kejawen dan semuanya. Insya Allah selama memang itu bisa mendatangkan kebaikan akan kita bahas mungkin tentang benda pusaka, tentang mustika, tentang ilmu tenaga dalam, bagaimana prosesnya, tentang olah pernapasan, meditasi. Insya Allah seiring waktu yang berjalan nanti kita akan bedah satu persatu. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini ya bisa diterima oleh saudaraku semuanya. Kembali lagi jika dalam hal ini mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf kepada seluruh saudaraku dan pemirsa, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Pesan saya, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, kalau itu ranah sebuah keilmuan, lebih afdolnya belajar dan punya guru pembimbing agar tidak salah jalan, tidak salah kaprah, nanti akan rugi sendiri. Itu pesan saya untuk saudaraku semua dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat ya, insya Allah. Ya, terima kasih Dulur sudah mengikuti kami dan menyaksikan. Itulah tutorial maupun penjelasan, penjabaran secara dasar ya. Secara dasar dari Padepokan Kalijogo khususnya Romo sudah memberi tata cara maupun masukan maupun keluaran. Ya, apabila di sini kami banyak ucap maupun sikap yang kurang pas dan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.